Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akbar Arba'in, NIM saya 160211023. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pedoman pembelajaran Pancasila di buku e-books atau buku pembelajaran mata kuliah Pancasila. Oke, di materi kali ini saya akan menjelaskan bab 4-nya saja. Oke, langsung yang saya sudah ringkas. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Ideologi merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab 4 ini, Anda akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi, dan peralatan sebagaimana yang diungkapkan Koeng Janingrat dalam buku Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan 2004 halaman 2 memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Pada zaman dahulu banyak negara yang bercorak teokrasi seperti kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan dewasa ini. Bentuk negara teokrasi masih menyisahkan beberapa negara, diantaranya ialah negara Vatikan. Bagaimana pula halnya dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh Marxisme, termasuk dalam salah satu di antara aliran ideologi mainstream yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara seperti Korea Utara, Kuba, Vietnam, bahkan Cina. Pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Zedong, meskipun sekarang bergeser menjadi semi-liberal. Demikian pula halnya dengan Rusia. Satu konsep Pancasila sebagai ideologi negara, masih ingatkah Anda? Apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata ide, yang artinya gagasan. Etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Kellen 2013 halaman 60 sampai 61 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan, juga merupakan suatu program sosial politik. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 halaman 517 dalam pengertian tersebut. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad ke-18. Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi
yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan pada kenyataan. Kalian 2003 halaman 113. George Larain menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Niccolo Machiavelli 1460 sampai 1520 merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali, ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut antara perbedaan yang terletak pada pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Larain menyitir pendapatan Machiavelli sebagai berikut. Agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bekerja. Agama yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan dari diri, dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu lemah dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, dan menjalankannya dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam terhadap perbuatan mereka yang tidak adil. Larain 1996 halaman 9. Ideologi timbul dari cara kerja material yang terbatas. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibatnya. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang dalamnya kaum feodal, pemilik tanah sebagai kelas penguasa, dan petani menggarap sebagai kelas yang tertindas. Antitesisnya adalah masyarakat kapitalis yang di dalamnya modal dikuasai oleh kaum borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau proletar adalah kelas yang tertindas. Sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis tidak ada lagi kelas penguasa feodal atau borjuis dan yang dikuasai proletar. Larain 1996. Selanjutnya Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Sastra Prateja 2001. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. B. Suharjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Mubyarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan prinsip teknik. Setelah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori dan corak ideologi, maka Anda perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. A. Struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian yang di lingkungan sekitarnya.
B. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna, menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Norma-norma yang menjadi pedoman pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak, bekal dan jalan bagi seorang untuk menemukan identitasnya. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Pendidikan bagi seseorang untuk masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung dalamnya. Suharyanto. Penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektasi. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan pada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Sastra Prateja. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian unsur dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian budayaan global membentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Prateja menerangi beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai berbeda bekerja sama dan bersaing, sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang hak asasi secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Nilai-nilai hak asasi manusia, HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Sastra Prateja 2001 halaman 26-27. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Pada Allah saya mohon ampun, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.